mobil-mobil ini? Ya, deretan mobil cantik ini adalah mobil-mobil antik yang masih terawat baik dan 90% bagian-bagiannya asli. Mobil-mobil ini milik para anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau disingkat PPMKI. Aset yang dimiliki komunitas ini pun tak main-main. Terbukti dari 23 mobil pernah bertugas di Istana Kepresidenan RI pertama. Ratusan orang dari berbagai daerah di Indonesia telah bergabung dalam komunitas ini. Teman-teman PPMKI itu bukan sekedar mengkoleksi dan merawat mobil-mobil kuno, tapi mobil-mobil yang memiliki nilai bagi Republik ini atau bagi bangsa ini. Ya, misalnya saya sendiri mengkoleksi kendaraan yang ex dulu Menteri Penerangan pertama. Teman-teman ada yang mengkoleksi kendaraan ex Presiden Indonesia pertama. Ada juga yang mengkoleksi kendaraan yang pernah bersejarah untuk Republik ini, sekaligus mengenal negara Republik Indonesia, sekaligus menguatkan patriotisme dan nasionalisme. Dulu ketika saya sempat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, saya juga libatkan kegiatan PPMKI ini untuk membangkitkan patriotisme di kalangan generasi muda, dan alhamdulillah dua-duanya dapat. Hobi dapat, kesenangannya dapat, tapi pelestarian sejarah, nasionalisme dan patriotismenya juga dapat. Itulah di PPMKI. PPMKI bukan sekedar mengoleksi mobil antik, namun terselip pula semangat positif di dalamnya. Mereka ingin mobil-mobil kuno di Indonesia terus dilestarikan karena merupakan warisan dan saksi sejarah bangsa Indonesia. Harapan mereka, masyarakat umum dapat lebih banyak mencintai benda-benda bersejarah, khususnya mobil kuno di Indonesia. Nah, mobil kuno tidak lagi menjadi rongsokan tak berarti, bukan? Anda ingin bergabung? PPMKI, mobil tua berjiwa muda. Kemana kita? Kota tua yuk. Kota tua, udah cocok, kendaraan udah tua. Untung orangnya nggak tua. Coba dibuka lo. Oh iya. Ini masih bisa nggak sih sebenarnya? Keren Ini? sekali nih atapnya, saya coba ya. Ada bunyi-bunyi sih. Wow. Nyangkut. Oh, oke. Wow, oke. Ini dia nih Chevrolet Mobil kita aja. Bel Air tahun 55 ya. Chevrolet tahun mobil kita aja Tahun nggak bisa begini. 55. Ini bisa. Ini tahun udah setengah abad lebih mobil ini masih bisa. Wah, langsung cerah. Wah. Untung nggak hujan tadi. Udah bisa pamer ke atas nih kita. Udah bisa. Lihat nih ada apa di sana? Ada apa di sana? Halo Oh, Bayu. Iya, ada Bayu di sana. Baik. Iya. Kita turun aja. Aduh, saya Oke. agak susah untuk berdiri, jadi saya turun aja ya. Cantik banget ya mobilnya ya. Lumayan ya, satu kali keliling FX. Jadi ini Chevrolet Wow. Bel Air tahun 55 tadi. Warna Tapi kuning sudah ada lagi yang ya? lainnya juga, tidak hanya ini. Aha. Di sana ada Alfa Ini. Romeo. Alfa Romeo. Di situ ada Jaguar Ini ya. Jaguar. Yang pasti bukan punya kita sih. Oh bukan, ini kalau saya setiap hari naik ini bisa-bisa saya keliling terus, nggak pernah mau pulang, mau ini mobilnya terus. Karena kita undang langsung pemiliknya dan Iya. juga mereka dari PPMKI ya. Iya, ini Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Selamat pagi. Langsung diundang, halo. Halo. Apa kabar? kabar? Pak Samudra, Pak Cecil, Loren. Juga Pak Cecil, apa kabar? Selamat pagi. Gimana? Wah. Saya ini mengapit Kita aja, sempat sih mengapit, merasakan mengapit. sedikit kenyamanan dari mobil-mobil klasik ini ya tadi ya. Iya. Ini Luar biasa. tahun 55, itu tahun Tahun 69. 69. Kalau ini 1969. Alfa tahun berapa nih? Romeo. Februari tahun 65. Tahun 65. Yakin bukan dari masa depan ini? Bukan, Ini kayak dari masa depan soalnya. Ini bukan dari masa lalu kayaknya. Ini kolektor, ini mereka ini bertiga ada Iya. sebagian kecil dari kolektor penggemar atau penggemar mobil-mobil kuno di Indonesia. Kalau PPMKI sendiri kalau dihitung-hitung ada berapa orang dan berapa mobil nih? PPMKI anggotanya ada 1019 orang seluruh Indonesia, terdiri dari beberapa provinsi, sekitar 10 provinsi yang aktif. Mayoritas di kota apa? Mayoritas di Jakarta ada anggota sekitar 319 orang, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur diikuti oleh Bali yang jumlahnya cukup besar. Total berapa mobil kuno tuh? Total mobil kuno seluruhnya ada sekitar 200-an, 200 unit. Berbagai tipe, berbagai Berbagai merek tipe, begitu ya? berbagai merek dari tahun 1908 sampai ke tahun 1975. Dan katanya ada juga yang punya mobil dulu zaman Presiden Soekarno begitu? Betul. Jadi zaman Presiden Soekarno itu ada dari Cadillac tahun 1955, 57, 60, kemudian 62,
Wah, Dan lengkap. tahun 72 zamannya eranya Pak Soeharto. Oke, jadi kalau melihat mobil kuno, mungkin udah nggak lihat, "Tar dulu nih muat berapa orang nih, anak saya muat atau enggak nih, cucian muat nggak di situ?" Udah nggak lihat itu lagi, udah ikut selera yang beli aja gitu. Nah mereka bertiga ternyata punya selera masing-masing. Lalu mungkin bisa cerita apa yang menjadi unsur kenapa kamu memilih, saya maunya mobil kuno yang ini nih, kenapa nggak yang itu gitu? Apalagi masih muda ya. Masih muda Dari juga saya hanya meneruskan legacy ayah saya. Jadi memang kebetulan passion ayah saya di mobil klasik dan saya sebagai generasi muda turut ikut serta untuk melestarikan mobil-mobil klasik ini. Jadi yang ini salah satunya turunan Salah juga satu, nih. iya betul, mobil yang kita bawa ini mobil Inggris. Oke. Di lain mobil Jaguar Inggris ya. juga kita hobinya juga dari mobil Amerika juga, makanya ada PLR juga di sini. Ini, Betul. oke. Nah kalau Pak Samudra, saya dengar-dengar sukanya Mercy, benar ya? Mercy kuno. Ya, saya sih dulu sukanya BMW. Ah. Ada beberapa lah yang juga saya pernah punya, tapi sekarang kebetulan lagi senang Mercy ya, pengen punya Mercy Oh, jadi juga. suka berubah-ubah juga ya? Iya. Hari ini BMW, besok Mercy. Iya, kadang mata Mahal panjang kayaknya, soalnya. Nah, kalau yang ini hobinya juga mahal masih kayaknya. berbeda juga seleranya. Kita lihat di samping sini ada Alfa Romeo, terus ada apa lagi di rumah Pak? Koleksinya? Ya, saya lebih concern di Italian cars, khususnya Alfa Romeo. Ada Alfa Romeo GT, kemudian GTV, Alfa Romeo Spider, dan beberapa unit Fiat. Dan ada juga kok kali komunitasnya ya. Ini pecinta mobil Eropa, pecinta mobil Amerika, Kalau begitu ya. by brand juga suka By ada. brand juga ada ya. Susah nggak sih merawat mobil-mobil klasik ini? Gimana Pak Samudra? Kalau mobil sih sepanjang kita bangunnya benar, pasti nggak ada masalah. Kadang kan yang spare part udah merongrong jarang itu kalau gitu. Iya. mobilnya nggak benar. Mobil nggak benar tuh secara seperti benar. apa tuh Pak? Misalnya ada penyakit kita nggak betulin, tapi kita akalin gitu, nggak akan Oh, jadi gunakan spare part yang kalau bisa spare partnya memang Iya, cocok mesti dengan itu. diganti. Kita lihat ke dalam yuk. Iya, Mobilnya iya, ini kita menarik lihat juga sama-sama nih. ya. Yang ini mana menarik enak karena ya? Ini kap yang paling mobilnya pendek nih. dulu nih. Pendek tapi panjang ya. Tingginya pendek tapi kalau dilihat dari samping ini moncongnya panjangnya minta ampun ini. Coba ini nyala nih Ren. Jalan, kondisi jalan. Bisa dinyalain coba. Boleh? Jadi ini Coba kita dipakai dengar aktif juga bagaimana gitu ya, suara Pak, ya? dari mobil kuno ini. Boleh diarahkan mic-nya mungkin ke mesinnya. Nah, udah. Coba lagi boleh. Garang Dites ya, lagi. garang. Galak emang galak ya. Ini suara kita kalau pagi-pagi belum terlalu bangun di begini juga di suara ini galak. Kelihatan jaguarnya ya. Jadi ini Loren, Oke, dia bisa dimatiin aja nggak? berapa ini nih kecepatannya? Iya. Ini engine-nya 4,2 liter, Mhm. 6 cylinder. Mungkin kalau untuk mobil Eropa salah satu icon juga ya. Dari segi bentuk dan ini salah satu mobil yang pernah dipakai untuk movie James Bond juga. Oh, oke. Ini bisa dibuka nggak sih sebenarnya cupnya? Bisa dibuka nih? Bisa. Ribet kayaknya untuk buka Nah, cupnya. ini Karena kalau kita mobilnya. lihat cup mobil biasa kan buka dari depan ya. Mengangkat ke Ini kayak belakang samping begitu. Ini ke- jangan-jangan kebalikannya. Dari Justru sisi kiri kanan. jadi kiri kanannya dibuka. Ayo. Emang ya kalau mobil antik ya harus unik juga cara ininya. Ini dia. Saya pikir tuh karena ruangnya itu besar sekali, mesinnya tuh sebenarnya kecil. Ternyata. Ya, jadi banyak ruang Panjang dia. mau naruh tas, mau naruh sepatu gitu bisa. Ternyata enggak juga ya. Ternyata full banget. Nah, habis Dari tren desainnya, tahun 90-an gitu kan mobil sport itu panjang-panjang hidungnya. Jadi dia ketemunya sama misalnya Toyota Supra. Terus ada lagi Datsun Fairlady. Ya. Itu Jadi- emang trennya panjang-panjang gitu karena buat balap kan kayak Formula 1 kan. Itu bisa moncongnya kalau panjang. kalau mesinnya ini tidak ada gitu, bisa diganti dengan mesin-mesin seperti itu. Tapi Bukan. kalau ini mesinnya udah bukan bawaannya udah nggak seru lagi. Beda dong. Kita lebih ke Iya. originalitas. Kita kembalikan Iya. mobilnya seperti original pada masanya, pada kita tadi eranya. sudah lihat mobil yang di tengah, sudah lihat mobil yang di samping sini juga Jaguar. Yang paling ujung belum Alfa Romeo-nya. Iya. Kita lihat ke sana ya. Kita lihat. Nah, geser ke Yuk. sana. Ayo ya. Ini tapi tidak hanya mobil yang keren ya, tapi kecantikannya kayaknya diperkirakan banget juga nih. Didandanin betul ya. Pak Cecil ada fokus pada mendandani juga ya. Jadi bukan hanya mesin saja, tidak hanya enak dibawa, tapi harus cantik juga ya mobil ya. Ya, Italian itu Coba kita lihat. bisa dibilang selalu mempunyai cita rasa dalam Apa artian passion atau semangat untuk mendesain. Seperti mobil ini didesain oleh rumah desain Bertone oleh Giorgio Giugiaro. Tapi ini masih asli, Cok. Itu yang bikin unik. Dan Coba, silakan Pak Cecil. tahun 69 teknologi Alfa Romeo udah cukup baik karena mesinnya twin cam, sudah pakai disc brake, kemudian all independent Ini suspension. dapetnya dulu dari mana nih?
Ini dapatnya dari Jakarta sekitar 12 tahun yang lalu. 12 Kalau kita tahun. bicara soal mobil klasik atau mobil kuno ini, ada kekhawatiran nggak sih bagi para pecinta dan juga kolektor untuk dijalankan di jalan-jalan tanah air kan tentu pajaknya dan kemudian pengurusan surat-suratnya seperti apa? Ya, sementara sih nggak ada masalah, cuman ada wacana dari pemerintah DKI untuk pembatasan 10 tahun di bawah mobil tua. Sebetulnya gini, kita di PPMKI adalah 40 tahun mundur. Jadi PPMKI adalah Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, itu adalah pelestari daripada mobil-mobil kuno maupun klasik di tanah air, khususnya karena mobil merupakan bagian dari sejarah Republik kita sendiri. Ya. Pak Cecil, ini harganya berapa sih yang ini? Kita penasaran nih Mau dijual nih, ya kan? Ya, kalau harga sih relatif ya, otomatis di Indonesia lebih mahal Iya. karena demand-nya cukup tinggi, tapi supply-nya nggak ada. Jadi sekitar Aturan. berapa kalau untuk mobil Alfa Romeo ini? Ya mungkin sekitar masih di 400-an gitu. 400-an ya, ya? di atas. Kalau ini yang di tengah dan yang di ujung, Pak Samudra atau Loren bisa menjawab? Kalau untuk BLR sendiri mungkin sekarang apalagi ini convertible ya. Jadi lebih langka daripada yang 4 pintu atau yang hardtop biasa. Ini bisa mungkin sekitar 500-an. Wow. Dan kalau yang untuk Jaguar itu karena memang populasinya sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari ya. Untuk di Indonesia sendiri mungkin bisa hampir 1. Ini harus sampai mendatangkan dari luar negeri tidak tuh? Kenapa? Sampai mendatangkan dari luar negeri. Kalau tidak mobilnya? kita jadi gini, kalau untuk spare partnya ya kalau mobilnya kita dapat Mobilnya di enggak ya? Indonesia. Oh, berarti Ini kalau bentuk investasi betul. juga ya jadinya. Betul. jadi kalau tadi didapat di Indonesia, awalnya pemiliknya mereka ini siapa sebenarnya? Memang Sebetulnya kan mobil-mobil ini pada era tahun 60-an itu ada regulasi dari pemerintah di mana orang yang sekolah di luar negeri atau kuliah di luar negeri itu bisa membawa pulang mobil ini tanpa membayar bea cukai. Nah, inilah hasil-hasil mobil-mobil yang Mereka mereka bawa bawa ke ya. Indonesia Dan pada akhirnya era-era ada itu. di para teman-teman kolektor Betul, ini. kolektor ini. Luar biasa, ini menarik sekali. Nanti pasti kita mampir-mampir lah ya ke salah satu event perkumpulan. Ya, Jangan-jangan betul. pasti lebih banyak dari ini mobil-mobilnya. Boleh. dan pastinya kalau dilihat tadi dari informasi bukan hanya penggemar, sepertinya mereka pencari harta karun juga nih. Ya bener nggak? Karena berusaha mencari mobil tadi nggak banyak pasti populasinya kan. Betul. Jadi Iya. harus bisa networkingnya juga. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Sapa Indonesia. Terima kasih Pak Cecil, Pak Samudra, terima kasih Loren. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Ini pengetahuan baru buat kita. Oh, kita nanti akan kembali lagi. Nanti Iya, siapa yang pasti kalau ini kan hobi ya, agak mahal sih. Nanti ada juga hobi untuk membuat kerajinan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pembuat boneka atau yang melahirkan boneka-boneka ini untuk diadopsi ya. Tapi sebelumnya juga ada informasi mengenai berita-berita yang positif dari Indonesia. Tetap di Sapa Indonesia, kami segera kembali. kita akan foto-foto sama mobil. Ayo.